tadi oleh OJK dikatakan sudah tidak menggunakan istilah pinjol atau pinjaman online karena agak berkonotasi negatif, tapi menggunakan istilah pinjaman daring. Untuk membahas putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia atas gugatan dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan perorangan terhadap beberapa pihak, antara lain Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden sebagai tergugat satu, kemudian juga Menteri dan beberapa lembaga lain. Yang inti dari gugatan CSL ya, Civil Lawsuit ini, CLS, adalah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada banyak pihak termasuk Presiden Republik Indonesia atas sesuatu yang dianggap kelalaian pengaturan dan penindakan terhadap pinjaman online yang beredar di masyarakat. Putusan pengadilan pertama menolak gugatan itu, pengadilan tinggi juga menolak, dan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan tersebut dan menghukum Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung, antara lain mengambil langkah-langkah untuk melakukan pengaturan, membuat regulasi terhadap pinjaman online, dan kemudian mengambil langkah-langkah hukum yang tegas terhadap berbagai praktek penyimpangan yang merugikan masyarakat di negara kita. Dan untuk itulah kami menyelenggarakan rapat koordinasi dan kita sudah sepakati bahwa pemerintah tidak akan mengajukan PK atas putusan Mahkamah Agung ini. Jadi pemerintah menerima putusan Mahkamah Agung ini dan akan segera melaksanakannya. Dari rapat koordinasi tadi kami dapat menyimpulkan beberapa hal. Pertama adalah kita membentuk satu kelompok kerja, satu Pokja yang diketuai oleh Wakil Menteri Hukum Pak Edi Hiarij untuk menyiapkan regulasi peraturan-peraturan pelaksana terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, khususnya pasal 213 tentang kegiatan-kegiatan pinjaman yang bersifat online ini, yang tadi oleh OJK dikatakan sudah tidak menggunakan istilah pinjol atau pinjaman online karena agak berkonotasi negatif, tapi menggunakan istilah pinjaman daring. Dan pengaturannya sebenarnya sudah cukup jelas di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 itu, termasuk juga langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan terhadap pinjaman yang ilegal, yang tidak mempunyai izin, termasuk juga melampaui batas-batas yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 itu, misalnya tentang penetapan suku bunga, kemudian juga berbagai hal terkait dengan pelanggaran yang dapat dilakukan penindakan oleh kepolisian, bukan hanya tindakan terhadap mereka yang melakukan pinjaman secara ilegal, tapi juga terhadap berbagai ancaman melalui telepon, baik pun secara langsung, ya, semacam debt collector kepada masyarakat, yang semuanya dapat diambil satu langkah hukum. Dan dari rapat tadi diketahui bahwa secara resmi sebenarnya Otoritas Jasa Keuangan sudah menerbitkan izin terhadap 97 lembaga keuangan non-bank yang diberikan izin praktek untuk melakukan pinjaman secara daring. Di luar itu adalah tidak sah, tidak berizin, ilegal, dan karena itu aparat penegak hukum, kepolisian dapat mengambil satu tindakan hukum yang tegas terhadap mereka, lebih-lebih yang merugikan masyarakat kecil, dan pemerintah sangat concern untuk memberikan perlindungan terhadap rakyat kita yang menjadi sasaran perlakuan sewenang-wenang atas penagihan pinjaman online yang dilakukan secara ilegal. Walaupun kita tahu sebenarnya menurut hukum mereka yang melakukan pinjaman secara ilegal itu tidak ada kewajiban orang yang minjam untuk membayar atau mengembalikan uangnya. Tapi kalau dibiarkan, mereka pun bisa jadi sasaran ancaman juga oleh mereka yang mempunyai uang atau melakukan pinjaman tadi. Karena itu intinya adalah pemerintah akan segera
merapikan atau melakukan sinkronisasi, harmonisasi terhadap peraturan-peraturan terkait dengan pinjaman daring ini, dan kemudian akan mengambil langkah-langkah hukum yang tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sebenarnya sudah ada sekarang ini, cuma perlu sinkronisasi dan pengaturan lebih detail di dalam bentuk sebuah peraturan pemerintah yang akan dikoordinasikan oleh Pak Edi Hiaric sebagai Wakil Menteri Hukum.